Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Salam Zona Hukum, sahabat Mitra TV. Sore ini kita akan bincang spesial tentang yang mungkin sahabat Mitra TV sudah berkali-kali membacanya di berita tentang maraknya peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Ada beberapa perkara yang sangat besar kasus narkoba yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian, dan tetapi juga kita juga mendapatkan kabar yang rada prihatin sebenarnya. Baru beberapa hari ini juga ada 4 tahanan narkoba pengedar yang kabur. Nah, bagaimana sebenarnya efektivitas penanganan dan pencegahan peredaran narkoba di Provinsi Lampung? Kemudian kedepannya supaya peredaran ini tidak lagi marak di Provinsi Lampung, apa yang harus dilakukan oleh para pihak terkait? Untuk membicarakan itu, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir di Zona Hukum kali ini. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Selamat sore. Ya, sahabat Mitra TV, beliau adalah Dr. Andes Ruspian Effendi, Master Ilmu Pemerintahan, itu Bang ya, atau biasa akrab dipanggil Bang Ruspian, gitu Bang. Beliau adalah Ketua Harian Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Lampung, disingkat Granat Lampung, yang merupakan salah satu organisasi yang konsen dalam pemberantasan narkoba, gitu. Ya, Bang, terima kasih Bang telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Kita akan bincang-bincang seputar yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa kita mulai Bang? Boleh. Kita ngopi sejenak dulu Bang. Ngopi. Iya, ngopi Pak. Ya pemirsa, di Warta Kopi Cafe, satu gedung dengan PW Provinsi Lampung, kita akan mulai perbincangan ini dari yang ringkas dulu Bang. Granat itu sebenarnya lembaga apa Bang? Ya, baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih kesempatan untuk dapat berbincang-bincang di Warta Kopi. Iya. Keberadaan Granat yaitu suatu organisasi kemasyarakatan. Ormas. Okay. Kami nggak pernah mengadakan, sebenarnya nggak ada perbedaan antara ormas LM secara konseptual. Iya. Kalau di negara luar itu kan ada NGO, GO. Iya. Kita ini ada ormas, ada LSM. Iya. Nah, kita tetap sepakat sesuai ADART, kita organisasi kemasyarakatan yang peduli dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi kenapa wadah ini berdiri? Pada tahun 99 itu akibat keprihatinan. Oh, jadi tahun 1999 keprihatinan beberapa tokoh nasional seperti Bang Henry, anak Bu Lima Sution, Albert Puhon, termasuk Dr. Sudirman keprihatinan. Nah, dengan keprihatinan ini banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba, membentuk wadah. Granat dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1999. Ngambil momentum semangat Sumpah Muda. Oh gitu. Jadi sedangkan di Lampung 25 tahun, 24 ya. Di 24. Lampung setahun setelahnya tahun 2000. Ya, 28 Oktober deklarasikan Lampung. Nah, ini sebagai wadah kemasyarakatan yang peduli narkoba, menampung mereka yang punya peduli upaya pencegahan dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi wadah ormas ya, kemasyarakatan. Tapi ini kalau tidak salah Bang Ruspian juga kan ada di FKPP itu ada lembaga pemberantasan. Jadi FKPP kebetulan saya bukan saya sombong, kebetulan saya dilahirkan jadi anak tentara. Direkrut di organisasi FKPPI. Di FKPPI saya dipercayakan sebagai ketua lembaga P4GN. Apa itu Bang? P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi upaya P4GN ini harus melibatkan semua stakeholder, semua lapisan masyarakat, termasuk organisasi FKPPI, dibentuk wadah dalam rangka menyelamatkan anak bangsa tentang bahaya narkoba. Baik, berarti kan Abang ini termasuk salah satu yang konsen di urusan pemberantasan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba Bang ya. Granat, terus tadi LP. Lembaga P4GN yang di bawah FKPPI yang juga konsen di situ. Nah, ini ada kolaborasi nggak antara kedua lembaga ini? Jelas.
Kebetulan ketuanya saya juga orang Granat, orang FKPI. Ketua Granat, ketua FKPI bukan kebetulan ya. Tony Eke Chandra kan ketua Granat Lampung, ketua FKPI, dan banyak sebagian anak FKPI yang aktif di berbagai organisasi. Nah, korelasinya jelas hubungannya. Persoalan penyalahgunaan negara ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab bukannya tanggung jawab pemerintah atau BNN atau polisi, tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan anak bangsa. Keseluruhan. Nah, Granat itu sendiri hanya ada di provinsi, tingkat provinsi atau kabupaten? Iya, Granat secara kelembagaan strukturnya ada di tingkat pusat, tingkat provinsi karena dia ormas ada kelembaganya di tingkat pusat tuh DPP Granat namanya, ketuanya Henry Yosodenira. Di tingkat provinsi ada Dewan Pimpinan Provinsi, DPC Granat Kabupaten Kota, kemudian ada rayon tingkat kecamatan, bahkan ada rayon khusus di perguruan tinggi. Di Lampung sudah ada yang tadi Abang sebutkan. Jadi Lampung hampir semua DPC sudah ada. Kabupaten kota. Kabupaten kota. Bahkan rayon khusus tadi di kampus ada? Pernah ya. Pernah ada yang sekarang yang di Unila sekarang kayaknya lagi vakum saya lihat. Dulu ada waktu Redi ketuanya, di UBL ada, jadi rayon khusus. Tapi kalau yang di Metro aktif. Itu ya. Jadi kampus-kampus Metro itu ada rayon khusus. Diharapkan dengan banyaknya wadah, walaupun wadah Granat maupun wadah yang lainnya, diharapkan meningkatkan peran serta masyarakat untuk peduli dalam upaya pencegahan. Iya, jadi prioritas Granat ini pencegahan. Lebih banyak aspek pencegahan, karena aspek penegakan hukum tentu aparat penegak hukum. Kita pencegahan. Nah, selama udah 24 tahun Granat Lampung ya khususnya, kalau Granat Nasional 25 tahun ya, kurang lebih 24 tahun. Apa saja yang sudah dilakukan Granat Lampung, Bang? Ya, yang jelas selain kita mengembangkan kelembagaan ya di tingkat beberapa kabupaten kota, kita mengadakan program. Salah satu program Center Upaya Pencegahan ada melakukan sosialisasi, yaitu upaya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Baik melalui penyuluhan, seminar, seperti ini kan sosialisasi. Sasarannya tergantung segmennya, tapi kita harapkan semua lapisan masyarakat, ya kan? Agar memiliki pengetahuan, pemahaman tentang bahaya narkoba. Jadi sasaran pokok kegiatan itu pencegahan, itu kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini apa? Mereka yang belum kena dengan ada pengetahuan mereka tidak pernah mencoba. Kemudian kalau sudah coba, kalau kita segera berhenti. Jadi kita bagaimana mengamankan mereka yang belum kena dengan disosialisasi punya kesadaran untuk mengatakan say no to drug. Tapi kalau sudah kena segeralah. Kalau Anda tidak bertobat akan terluka sendiri. Karena upaya penyalahgunaan ini kan melibatkan jaringan narkotika, jaringan bandar narkoba internasional. Sulit. Ya sulit, maka perlu ada upaya yang sistematis dan konseptual dalam rangka menyelamatkan anak bangsa ini. Jadi itu. Baik. Nah, ada beberapa yang kalau dari pemberitaan, saya lihat Granat Lampung ini termasuk yang sering dapat penghargaan. Itu penghargaan. Ya, alhamdulillah. Terakhir kalau nggak salah sebagai DPD Granat terbaik. Ya, alhamdulillah itu kan bentuk apresiasi dari lembaga-lembaga lain. Bukan salah. Beberapa lalu penghargaan secara nasional Hari Karang Taruna di Pesisir Barat, penghargaan ketua. Kemudian pada HUT Granat, Granat Pusat memberikan penghargaan ada 3 provinsi selain Lampung, DKI, Jawa Barat kalau nggak salah, satu lagi Sumatera Utara kalau kita sebagai kegiatan yang aktif. Kegiatan aktif, pokoknya produk aktif penilaian ini. Nah, selain penghargaan beberapa DPD, 3 atau 4 DPD saya lupa, kemudian ada 2 Kapolda yang dihargai oleh Granat, Kapolda Lampung dan Kapolda DKI, mengungkap jaringan narkoba internasional itu. Jadi bentuk apresiasi lah. Itu tahun ini Bang ya penghargaan itu ya. Pada peringatan HUT Granat yang ke-24 pada awal November lalu. Awal November kemarin ini ya, belum lama ini. Peringatan HUT Granat yang ke-24 ya. Jadi memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu salah satu bentuk mungkin bisa sebagai sumber inspirasi, aspirasi untuk lebih giat gitu kan. Iya dong. Lebih giat. Memotivasi. Motivasi. Bang, ya? Itu. Nah kemudian kalau kedepannya nanti Granat tadi kan ada 2 kampus yang pasif nih. Iya.
apa ranting khusus cabang Iya. khusus? Rencana gimana tuh? Kita harapkan karena kita ada Karena di kan PC. sasaran anak muda nih. Iya. Narkoba. Kita harapkan di PC di kota terutama bagaimana bisa membangkitkan kembali Rayun Usus. Karena dulu waktu periode saya jadi ketua Korda itu namanya Granat Kampus itu banyak aktif. Iya. Seperti SKIP, Dharma Jaya aktif. Kalau SMA nggak disasar? Kalau di SMA Iya. Rayun Usus saya belum lihat, belum ada. Tapi tetap pembinaan melalui namanya kegiatan MOS ya, MOS. masa orientasi siswa. Oh, Biasanya iya. kalau menerima siswa baru ada namanya masa orientasi siswa. Iya, Kita iya. isi materi. Iya. Materinya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Gitu. Itu. Kita dengan adanya wadah di tingkat DPC dan ranting semakin banyak relawan yang mau peduli untuk menyampaikan sosialisasi. Oke. Semakin banyak, mudah-mudahan semakin masif. Gitu. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di Lampung ini kan bukan hanya di Lampung, Iya. saya lihat di provinsi sekarang ada 2 lembaga yang berwenang menindak siapa ini. Selain kepolisian, ya Polda dan jajaran, juga ada BNN ya. Iya. BNN atau Badan Narkotika Nasional. Provinsi, BNN tapi terutama Iya, iya. khususnya. Nah ini pola koordinasi antara Granat dengan Polda, kepolisian dan BNN itu bagaimana Pak? Ya, jadi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan narkoba itu selain Polda ada namanya Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ya. Nah, hubungan kita Granat sebagai ormas sifatnya support system, mensupport. Support Iya. selalu mengadakan koordinasi. Ya kan, mensupport kalau ada kegiatan-kegiatan upaya penegakan hukum kita support. Begitu juga mungkin kalau ada agak miring-miring dikit kita ingatkan gitu kan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kalau pencegahan dilibatkan itu, sosialisasi tadi, Selain narasumber gitu. Kalau pencegahan kita banyak sebagian narasumber. Kita banyak tenaga penyuluh, tenaga konselor. Gitu ya? Kemarin baru kita buat kerjasama dengan PWI untuk PWI Lampung. untuk Udah MOU melibatkan rencananya ada beberapa wartawan muda untuk dilibatkan sebagai tenaga penyuluh dan konselor. Oh, gitu. MOU udah tanda tanganin, tinggal tindak lanjutnya, Tindak pelatihannya. lanjutnya, ya. Oh. Kita berharap rekan-rekan wartawan bukan hanya nyari berita dan memberikan berita, ikut peduli. Karena upaya pencegahan penanggulangan narkoba tanggung jawab kita bersama. Oh, jadi Granat ini juga ada merekrut khusus untuk konselor Iya. dan apa ya? Penyuluh. Jubir sosialisasi Iya. gitu ya. Iya. Oh, iya. Karena melalui Jadi khusus. media sosialisasi kan untuk orang mengerti kan. Iya. Dan yang namanya sosialisasi bisa langsung tatap muka, bisa menggunakan media sosial, media elektronik, ya kan, bisa selebaran dan sebagainya. Iya. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat? Ini yang gampang. Membangun kesadaran itu nggak gampang. Iya. Terus menerus dan berkelanjutan. Kita berharap itu. Oke. Paling tidak generasi muda kita bisa mengatakan say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Oke, iya. Nah, kalau dari penjelasan Abang ini, itu saya melihatnya ini sistem untuk bagaimana mencegah peredaran atau mencegah supaya anak muda tidak terlibat memakai atau mengedarkan narkoba ini sudah bagus ini saya lihat. Ada penegakan macam. Tapi kan Bang, memang fakta sekarang kok Lampung ini masih dianggap sebagai rawan narkoba. Kenapa itu terjadi Bang? Tapi tahan dulu Bang, Iya. kita ngopi dulu. Sahabat Mitra TV, jangan kemana-mana, kami jeda sejenak, Zona Hukum segera kembali. Thank you. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini di segmen kedua ini. Kita tadi udah saya singgung di awal Bang, dengan sistem yang sudah bagus, ada pencegahan, ada aparat, tapi Lampung ini saya lihat masih sangat Ya. rawan peredaran narkoba. Ini kenapa Bang sebabnya? Ya. Jadi bukan hanya Lampung, kalau kata saya, Iya, seluruh Indonesia itu rawan. Tapi Lampung termasuk yang paling rawan. iya, Kenapa? Pertanyaan itu ini sangat menggelitik. iya, Karena bicara peredaran narkoba terkait dengan hukum pasar, supply and demand.
Oke. Selagi ada permintaan, supply selagi ada. Mhm. Selagi masih banyak orang yang kecanduan, selagi minat supply ada. Yang nama jaringan narkoba dengan berbagai cara, berbagai modus, bagaimana dia bisa lakukan. Karena bisnis ini menggiurkan, laku keras. Iya, iya. Nah, tugas kita bagaimana memotong permintaan, demand. Kalau sudah ada yang tidak diminta, nggak ada didagang pun sulit kan? Iya. Kalau nggak ada permintaan, nah ini berkaitan hukum pasar. Oke. Nah, persoalannya pecandu makin banyak, ya kan? Apalagi kita nggak menemukan mata, penegakan hukum masih belum maksimal. Bahkan kalau saya lebih ekstrem mengatakan penegak hukum gagal kalau saya, ekstrem saya. Bahkan disinyalir di lapas itu tepat sananya begini, disinyalir katanya. Ya. Nah, tapi ini suatu ironi, bukan kita harus males atau tidak bersemangat, justru tantangan. Ya, ya. Jadi bagaimana tantangan, bagaimana menekan demand, bagaimana menekan permintaan. Kalau nggak ada yang minta, kasih gratis nggak laku barang itu. Iya. Nah, bagaimana salah satu untuk meningkatkan demand, Iya. yaitu memberikan kesadaran tentang bahaya narkoba, merehabilitasi mereka yang udah kena, Merehabilitasi. yang sudah kena, agar Berarti tobat pemakai sadar, ya, pemakai. Jadi dengan otomatis kalau tidak ada demand, tidak ada supply. Iya, iya. Contoh saya ngasih gambaran, kita dari kecil didoktrin bahwa babi itu haram. Oke. Walaupun kita nggak sholat, nggak mau kita makan babi. Karena di alam bawah sadar kita nggak mau. Oke, Nah, oke, begitu oke. sebenarnya narkoba ini haram loh. Cuman bahasanya dikemas dengan demikian rupa. Kalau dalam bahasa agama Islam, saya baca ini bukan saya memfatwa, itu hammer, narkoba itu termasuk hammer. Iya. Segala satu yang memabukkan. Tapi zaman dulu masih hanya hammer itu identik dengan arak. Oke. Itu berarti pangkas untuk Demandnya, penggunanya. penggunanya. Nah, Bagaimana untuk ditekan? pangkas palanya gimana? Bang? Apanya? Karena tadi sinyalemen abang ada peredaran diatur di lapas itu. Disinyalir. Kalau berdasarkan pemberitaan juga, Iya. ternyata memang ada Enggak. gitu. Diatur Jadi ini oleh hukum pasar. narapidana narkoba. Hukum pasar ada supply dan demand. Bagaimana supply-nya mampu ditekan? Oke. Ya, supply-nya berkaitan dengan bandar, pengedar dan sebagainya. Nah, inilah perlu penegakan hukum yang konsisten. Iya, iya. Perlu upaya betul-betul penegakan hukum yang mendapat merasakan keadilan masyarakat. Baik. Nah, Lampung ini kan titik Sangat rawan. bahaya ya, rawan. Karena Iya. letaknya atau gimana bang? Karena kan sering letak terbongkar- geografisnya pintu gerbang antara Jawa dan Sumatera, Oke. masyarakatnya heterogen, Lampung sangat rawan. Lampung Pada sangat rawan. bukan kerawanan ini bukan jadi kota-kota besar, bahkan di desa-desa petani sawit. Saya ngasih gambaran, Iya. lagu Sikok Bagi Dua itu refleksi pada para kerawan narkoba. Iya. Kalau bahasa Palembang Sumatera Selatan dekat lah itu kan, lagunya hit lagu itu refleksi sosiologis dari peredaran narkoba. Sikok Bagi Dua. Kalau anak gaul Lampung, Sikok Bagi Dua itu namanya stanky. Itu sudah marak. Iya, iya, iya. Nah, jadi marak narkoba itu bukan hanya di kota besar. Sekarang petani-petani karet, petani sawit itu udah dapat duit sedikit, organ tunggal sampai jam 2. Kalau organ tunggal sampai jam 2, jam 3 pasti ada narkoba. Nah, itu bang, soal organ tunggal itu sering ada pemicu. Kalau baca-baca pemicunya karena mabuk. Mungkin Iya. salah satunya selain miras narkoba Iya, gitu. iya. kan. Jadi gimana kalau untuk organ tunggal? Harusnya penegakan hukum, perizinan dibatasi, jangan lebih jam 10 malam. Gitu. Kalau orang sehat, jam 10 malam ngantuk, udah mau pulang. Tapi karena dipicu oleh amfetamin, Iya. dipicu oleh stimulan seperti ekstasi, sabu-sabu, tahan dia sampai subuh. Jadi cukup maksimal jam 10 malam. Aturan Atau tegak. lebih baik cukup sore saja. Gimana? Lebih menurut bagus. Abang? Lebih bagus. Bagus. Ya, lebih bagus. Karena malam itu sebenarnya untuk istirahat, tapi kalau udah dangdung, nah itu saya nggak ngasihkan gambaran refleksi sosiologis lagu Sikok Bagi Dua. Oke. Baik. Nah, Itulah kondisinya prihatin. tadi soal geografis Lampung pintu gerbang. Sangat rawan. Sudah banyak terungkap gitu kan. Nah, tapi juga kan di satu sisi juga ternyata kemarin itu ada tuh Iya. kasat yang terpleset gitu kan bang ya. 3-4 bulan lalu ya. Perjaringan Iya. jaringan narkoba. Kasat ini narkoba Lampung Selatan. penanganannya menurut abang gimana? Saya Iya. lihat sih Polda sudah menindak. Ya sebenarnya saya belum bicara tentang penanganan kasusnya, itu aja menyedihkan, memprihatinkan. Iya, Ya, kasat narkoba terlibat jaringan internasional. iya. Berapa hari yang lalu tanggal 6 Kasat tawanan. narkoba Lampung Selatan. Ya. Nah, udah diambil alih oleh Polda untuk tangani. Kita berharap penegak hukum ini bisa memberikan efek jerah. Ya. Tapi kejadian 2 ini salah satu bentuk keprihatinan kondisi objektif narkoba di Lampung itu parah. Ya. Parah. Itulah Belum 3 pentingnya bulan kasat narkobanya terlibat, 4 tahanan Polda keluar. Iya. Paham.
Saya ulang lagi begini. Iya. Kalau tahanan Kapolsek Kuala Telada saya nggak kaget. Karena pengamanannya bisa aja Kapolsek lagi di Bandar Lampung, tapi itu Kapolda loh, bintang 2 loh, sama dengan Danjen Kopassus, bisa kecolongan 4, ironi. Dari tahanan Polda ya. Iya, Jadi sahabat Mitra TV, apa yang dimaksud Bang Ruspian ini adalah memang beberapa kejadian yang lalu yang kaburnya 4 tahanan dan itu bukan pemakai, tapi ini pengedar yang termasuk kelas berat karena barang buktinya puluhan kilo gitu dari 4 itu. Dan hari ini 8 Desember 2023 kami dapat informasi sampai sekarang Polda Lampung dan jajaran masih memburu 4 buronan itu. Kita berharap mudah-mudahan bisa segera tertangkap gitu loh. Karena memang ini menjadi apa ya? Menjadi image yang nggak bagus di tengah prestasi Polda yang sudah berhasil membongkar. Gitu kan, Bang? Iya. Image Polda maupun image Lampung. Iya. Oke. Nah, kemudian supaya ke depan ini pengedar tadi kan udah supply demand bicara soal teori pasar gitu kan. Ini yang tidak kalah pentingnya, peredaran narkoba ini kan sekarang sasarannya itu cenderung kepada anak-anak muda. Jadi peran dosen, guru, orang tua ini gimana, Bang? Untuk penindakannya? Perlu nggak dikontrol tiap hari anak-anaknya tasnya gitu, bawa barang atau apa? Iya. Memang sasaran utama pertama penyalahgunaan ada generasi muda. Pintu masuk orang tersandung narkoba, pintu masuk ya? Iya. Salah satunya kecanduan rokok. Itu pintu masuk. Jadi bagaimana upaya pencegahannya? Tugas kita bagaimana meminimalisir penyalahgunaan narkoba. Kalau mau 100% bersih itu tidak mungkin. Selagi dunia ini ada hawa nafsu dan iblis laknatullah, yang namanya penyalahgunaan hammer, penyalahgunaan narkoba pasti ada. Tapi tugas kita meminimalisir. Jadi bagusnya sekarang dari keluarga dulu sih, Bang. Peran orang tua apa, Bang? Peran orang tua paling tidak, orang tua punya pengetahuan yang cukup bagaimana mendidik anak dengan baik, pengetahuan cukup tentang bahaya narkoba. Tugas siapa? Tugas kita semua, bukan ormas granat. Bagaimana orang tua punya pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba. Pintu masuk narkoba itu biasanya ada 3 faktor, yaitu pertama individunya, individu lemah, kedua lingkungan, lingkungan pergaulan ini, kedua ada narkoba. Nah, jaga lingkungannya. Jaga lingkungan keluarga adalah lingkungan yang kecil untuk diciptakan keluarga yang harmonis, ngasih contoh. Ya kan, bagaimana tiap keluarga membangun keluarga yang harmonis, mampu memberikan contoh baik anak-anak agar dia bisa remaja itu yang rawan penyalahgunaan narkoba diisi kegiatan-kegiatan dia dengan yang positif dan prestatif. Semakin banyak dia kegiatan yang positif dan prestatif, dia mampu mengalihkan hal-hal yang negatif. Baik. Nah, itu dari keluarga. Kalau lingkungan sekolah, ya, selain keluarga, begitu juga di sekolah, di masyarakat, terus diadakan upaya memfasilitasi generasi muda. Memfasilitasi itu selain menyiapkan sarana prasarana juga memberikan bekal pengetahuan tentang bahaya narkoba. Guru-guru itu perlu nggak melakukan razia rutin ke siswa? Tasnya dilihat. Dalam razia itu dilihat konteksnya. Kalau ada indikasi kuat, perlu razia. Kalau tidak, kan ada ciri-ciri sih perilaku anak itu dalam pergaulan. Kalau anak atau anak badung, brutal bisa. Jadi upaya ini perlu melibatkan segala lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, semua elemen masyarakat untuk mencegah. Tapi kunci yang utama itu dimulai keluarga. Dan di keluarga itu yang lebih kunci utama itu keteladanan orang tua. Maka ada kata bijak mengatakan lebih baik 1 teladan daripada 1000 nasihat. Kalau kita melarang, mencegah anak kita tidak merokok, bapaknya harus berhenti merokok. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah 20 tahun berhenti merokok. Apalagi narkoba nggak sama sekali ya, Bang? Udah 20 tahun berhenti merokok. Baik. Nah, itu untuk lingkungan sekolah. Nah, masih terkait sekolah nih, Bang. Itu benar nggak sih, Bang? Sering saya berita katanya sekarang di SD SMP itu beredar permen-permen yang mengandung narkoba. Itu benar, Bang? Sinyalemen itu kalau saya pribadi, saya termasuk yang bisa mengiyakan. Yang namanya jaringan narkoba itu dengan berbagai cara, dengan berbagai modus untuk menghancurkan generasi muda. Macem-macem.
baik melalui permen, bahkan dari mait, agar barang haram itu bisa masuk. Sinyalemen itu bagi saya pribadi, saya termasuk meyakinkan itu. Gitu, Bang. Tugas kita itu bagaimana mencegah, membentengi diri dan keluarga kita dulu, lingkungan kita. Baik, oke. Jadi, berkaitan Keluarga, hukum sudah. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi itu berkaitan supply demand tadi. Kalau masyarakat secara keseluruhan punya kesadaran hanya 0,0%, ya kan? Ya dagangnya nggak laku, dikasih juga nolak. Iya. Tapi kan merubah itu nggak segampang apa yang kita ucapkan kan? Baik. Karena realitasnya sekarang prihatin. Nah, kalau Abang melihatnya bicara soal penindakan nih, apakah penindakan yang dilakukan oleh kepolisian, Polda dan jajaran atau BNN provinsi juga ini sudah tepat, sudah efektif, atau masih ada yang perlu disempurnakan lah, diperbaiki? Kalau saya lihat upaya penegakan hukum bidang narkoba ini belum maksimal. Kenapa, Bang? Karena dikatakan maksimal kalau memiliki efek jerak bagi pelakunya. Ternyata bagi pemakai kalau dikenakan hukum masuk penjara bukan malah dia tobat malah jadi. Itu ada fakta kayak gitu. Harusnya pemakai itu sebagai korban harus selamatkan untuk rehabilitasi. Jangan dipidana lah. Ya kan, diproteksi supaya direhab. Bandar-bandar itu harus kasih hukum yang keras, hukum mati. Nah, kalau Abang perhatikan ini kan yang namanya penegakan hukum itu dari kepolisian, jaksa sampai lembaga masyarakatan. Nah, terkait. Kalau untuk putusan perkara narkoba, Abang melihatnya gimana? Ada beberapa kasus yang memprihatinkan gitu di tingkat keputusan hakim itu. Tidak menerima rasa keadilan masyarakat. Saya nggak tahu tepat. Yang jelas tuntutan jaksa begitu berat, tapi keputusan pengadilan memprihatinkan. Tapi kita nggak bisa masuk wilayah otoritas penegakan hukum kan? Sama hanya prihatin kan? Karena bicara penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, tuntutan jaksa, keputusan pengadilan kan saling terkait. Kadang-kadang tuntutan jaksa sudah maksimal, keputusan majelis hakim kurang. Nah ini ironis. Makanya perlu dibangun kesadaran masyarakat, aparat negara semuanya. Totalitas kita perang sama narkoba. Total. Kalau masih separuh-separuh, kalau bahasanya ini Rozali ini setengah kumpling, saya rasa sulit. Harus totalitas. Karena ini dalam rangka menyelamatkan anak bangsa. Bahaya, kita tahu sudah kasus perang candu di Cina. Bagaimana Inggris menjadi Cina? Ini ironis loh, ngeri loh. Jangan main-main masalah narkoba ini. Jangan setengah-setengah. Kalau peraturan perundang-undangannya, Undang-Undang 39 udah cukup. Udah bagus. Tapi implementasinya. Contoh, Impres nomor 2 tahun 2020. Instruksi Presiden. 20 kepada dinas instansi terkait. Untuk rencana aksi pencegahan narkoba nggak jalan. Di Lampung ini hanya BKKBN yang jalan, ada Satgas. Tes urin. Ada ini saya coba catatannya. Jadi itu apa, Bang? Impres Presiden. Mewajibkan apa itu? Nih, ada poin-poinnya kan? Ya, Impres itu Presiden tuh aksi wajib RAN. RAN itu rencana aksi nasional P4GN. Saya baca ya. 1. Penyediaan penyebar informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pejabat negara, ASN, TNI Polri, dan masyarakat. Jadi lembaga terkait harus melakukan itu. Kedua, pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkungan kementerian lembaga daerah. Jadi lembaga daerah itu harus punya satgas, tapi satu pun berada hanya BKKBN saya bilang kan. Ketiga, tes urin ke seluruh ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Tes urin ini dan poin 3. Dilaksanakan nggak ini? Udah 4 tahun instruksi Presiden ini. Tes urin. Kemudian tes urin kepada taruna-taruni sekolah kedinasan. Jadi semua kedinasan itu harus dites urin. Kemudian keempat, pembentukan Satgas relawan anti narkoba dan prekursor di dinas instansi. Kelima, keenam, pengembangan topik anti narkoba, prekursor narkoba ke dalam salah satu materi di seluruh lembaga pendidikan pelatihan ASN. Jadi ada materi itu, tapi implementasinya udah 3 tahun. Jadi itu ada 7, itu instruksi ada instruksi Presiden ya? Iya, Impres nomor 2 tahun 2020. Gak ada instruksi kalau anggota DPRD, DPR itu juga harus di... Ya kan Presiden kepala lembaga legislatif, eksekutif, jadi jajarannya. Jadi di Lampung ini saya belum benar ada dinas yang punya satgas, hanya BKKBN ada satgas. Artinya kan ini pencegahan. Pencegahan, berarti nanti kebetulan tahun politik, saya bukan berkaitan untuk menyudutkan atau apa. Itu nanti kalau yang anggota dewan atau nanti
pasangan calon presiden yang terpilih perlu tes khusus nggak benar-benar bebas narkoba sebelum dilantik Hotel Sumba? Kalau pertanyaannya kalau, nggak usah kalau saya setuju tes. Iya. Kalau nggak usah pakai kalau harus Ya. calon DPR harus tes. Ketika mau dilantik tes lagi. Kalau saya awal waktu jalan tes, lantik tes lagi. Gitu, tes urinnya. Iya. Kalau mau persoalnya adakah political will dari legislatif atau eksekutif? Ini kemauan politik hanya selepar impres tapi nggak jalan. Ini nih 3 tahun impres nih. Saya sengaja bawa sedang. Gitu ya. Iya. Jadi himbauan abang nih khusus untuk di Provinsi Lampung bagaimana? Saya berharap kalau bahasa agamanya itu penyelenggara negara itu istiqomah, konsisten dalam upaya ya kan menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penyelenggara negara. Iya. Konsisten karena ini impres presiden loh, perintah presiden, tapi nggak tahu lah. Buat jelas impres nomor juga karena tanggung jawab upaya pencegahan pemberantasan narkoba ini tanggung jawab kita bersama. Tadi abang bilang hanya BKBP. Yang saya tahu hanya BKKBN ada Satgas Narkoba, ketuanya Karna Dinata. Dinas jadi lembaga lain juga tuh harus ada Satgas anti narkoba ada ya? pembentukan ya, Satgas nih. Ya. Pembentukan Satgas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor. Jadi dinas instansi ada. Paling enggak di lingkungan instansinya untuk keluarganya lah. Atau kalau disiasati Satgas gabungan gitu nggak apa-apa ya? Iya, kalau daripada tidak sama sekali. Iya, harusnya kan ada political. Sebenarnya dari impres ini diturunlah namanya perda, ada pergub. Udah ada pergubnya. Ada juga. Udah ada pergubnya tentang apa tuh fasilitasi upaya P4GN pergubnya. Tapi ternyata turunan ke dinas instansinya nggak jalan. Oh. Ada. Iya. Pergub, perdanya sudah setelah impres. Nah, jadi tiap dinas itu ada satgasnya, tes urin. Kalau di tes urin banyak betul kena itu pegawai itu. Kemungkinan ya. Kemungkinan banyak betul. Ini kan ajas praduga dan bersalah. Tapi ini impres itu. Sengaja saya tekankan sini bahwa penyelenggara pemerintahan punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab politis untuk melakukan upaya pencegahan. Paling enggak untuk diri dia, keluarga dia lah. Oke. Kan banyak loh ada indikasi itu. Iya. Ironi kan? Iya. Impres ini. Oke. Nah, jadi kalau seandainya nanti ini tetap tidak dijalankan, gimana nih? Apa ya sedih aja kita. Dicabut aja nih? Ya berarti impresnya nggak laku. Yang laku itu kalau kalau ada. Yang laku. Padahal sebenarnya ini menyangkut masa depan generasi muda. Jadi kalau semua PNS instansi penyelenggara paling nggak untuk keluarganya. Apa yang akan dilakukan Geranan supaya instansi ini apa akan menyurati atau bagaimana bang rencana bang? Ya kami bentuk tanggung jawab moral sebagai ormas masyarakat ini kesempatan saya untuk menyampaikan merefleksikan kegergetan saya ini sini. Itu secara melalui. Kalau secara tulis sudah jelas lo impres. Nah kalau secara formal ada nggak rencana Granat menyurati? Nggak, belum ada pembicaraan. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan kita singgung. Iya. Kita singgung. Karena ini ada impres nomor 2 tahun 2000, ada perda. Gubernur keluar perda loh, ada pergubnya untuk pelaksanaan impres, tapi ironi nggak jalan. Kalau jalan semua, insya Allah mampu meminimalisir lah. Kalau semua dinas instansi, ya kan, kemudian sekolah, ya otomatis hukum pasar tadi. Selagi ada permintaan, pasti ada supply, sebagai penjualan. Udah. Karena barangnya untungnya gede. Artinya untuk pencegahan itu juga. Ya nggak mungkin kan kalau cuma Granat saja yang kan. Jadi harus keseluruhan termasuk realisasi dari impres tahun 2020. Gitu ya. Jadi nanti yang paling efektif untuk pencegahan itu bang, kemudian nanti untuk bagaimana supaya Lampung tidak lagi rawan peredaran narkoba, itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya bang. Karena kita harus jeda sejenak. Silakan bang. Kita nikmati lagi secangkir kopi di Warta Kopi. Ngopi. Iya, sahabat Mitra TV, Zona Hukum segera kembali, jangan kemana-mana. Sahabat Mitra TV, kita masuk segmen terakhir perbincangan ini. Jadi Bang Rus, tadi ada yang belum detail saya tanyakan.
itu kan ada sanksi terhadap pengedar, bandar, pemakai. Itu tadi abang nyinggung bagusnya direhabilitasi untuk pemakai. Ini maksudnya gimana bang? Jadi gini, kalau pengguna atau pemakai, kita istilahkan tuh kita stigmakan sebagai korban. Karena dia korban harus diselamatkan. Jadi bagi pecandu pengguna itu segera direhabilitasi. Direhabilitasi artinya dipulihkan. Tapi ingat, dipulihkan itu nggak segampang apa yang kita ucapkan, tergantung tingkat ketergantungan jenis pemakaian. Tetapi kalau ada keluarga korban yang mau direhabilitasi, Badan Narkotika Nasional ada panti rehabilitasinya Binaloka. Kita Granat siap bantu kalau ada kesadaran dari pemakai untuk mau pulih, mau direhabilitasi. Oh, jadi ada panti apa? Ada. Panti rehabilitasi BNN. Binaloka namanya di Kalianda, di Lampung Selatan. Di provinsi ada di Lampung Selatan. Kalau di pusat namanya di Lido, Sukabumi. Kalau di provinsi Lampung ada di Lampung Selatan. Itu untuk level provinsi ya, tapi di Lampung Selatan gitu. Nah, jadi kalau kalau dalam putusan nih hakim menyatakan dia pengedar, perintah rehabilitasi, berarti nanti jaksa atau yang berwenang harus dibawa ke sana. Iya. Tapi kalau dia pengedar, bandar, itu harus diberi hukum kurang. Iya, tapi kalau ternyata kalau pemakai, kalau bisa direhabilitasi. Jadi gitu, kesadaran dia minta rehabilitasi, insya Allah Granat bisa bantu. Caranya ada 3 jaminan dari keluarganya. Pertama, namanya kita lindungi, kemudian biaya rehabilitasi gratis, kemudian tidak dituntut pidana. Oh, artinya gini, misal ada keluarga korban yang pemakai, mau rehabilitasi, bisa hubungi Granat atau ke BNN langsung bisa. Oke, Granat Lampung ya? Iya, Granat Lampung. Di sekretariatnya di Pahoman? Pahoman, nomor 15. Jalan Waikanan nomor 15. Gitu. Jadi kita mau bantu, karena yang merehabnya adalah Panti Loka punya BNN. Maksudnya membantu memfasilitasi ke Binaloka tadi. Gratis ada 3 jaminan gratis, ya. Karena udah berapa orang kita untuk gitu. sana, udah sering lapor kan. Jadi itu, tetapi kalau untuk pengedar bandar jelas harus dikasih sanksi yang berat. Tidak ada maaf. Kalau bisa kayak di Cina itu digantung kalau saya. Tapi kalau aparat penegak hukum melakukan bermain, ini versi saya loh, harus diberikan sanksi berat juga selain dihukum sesuai peraturan perundangan. Mereka kita stigmakan sebagai pengkhianat bangsa. Kalau ada aparat penegak hukum bermain narkoba, mencari mengurukan narkoba, itu pengkhianat bangsa. Pantas disebut raja iblis berbadan manusia. Kan dia digaji oleh negara uang rakyat untuk penegakan hukum, main. Cocok nggak? Cocok. Nah itu stigma itu kita bangun, biar dia malu makan duit ini. Kita bangun ke stigma itu. Jadi kalau pemakai korban harus kita selamatkan. Menyelamatkan itu tidak gampang, tergantung tingkat kecanduannya. Kalau dia udah pakai lama sulit untuk sembuh. Tapi kalau dia baru belajar, mudah-mudahan cepat ya. Namanya upaya rehabilitasi. Tetapi kalau bandar pengedar harus diberi sanksi kuat. Tapi kalau bisa kabur itu kacau sedih bisa kabur. Tadi itu bang, mudah-mudahan kita berharap segera tertangkap dan terbongkar siapa sebenarnya, kenapa kok bisa kabur. Gitu kan. Jadi kalau ada bandar pengedar tuh banyak aparat oknum bermain, itu sebut pengkhianat bangsa. Oke, baik. Ini harus stigma terus dibangun biar dia malu. Cocok, pasti cocok kalau gitu. Iya, cocok. Stigma pengkhianat bangsa pantas disebut raja iblis berbadan manusia. Gitu bang. Iya. Karena paham aturan dan itu bisa merusak masa depan bangsa. Kok bermain di kisaran itu. Padahal harusnya dia yang memberantas, mencegah. Kalau ada itu stigma terus dibangun itu. Kemudian kalau ini bang terkait pendekatan atau formulasi ada semacam kawasan khusus bebas narkoba dalam situ, ada nggak program Granat atau gitu BNN abang ketahui? Jadi gambaran ada pilot proyek lah ya, satu wilayah untuk sebagai percontohan. Yang saya tahu BNN tuh ada beberapa provinsi. Wilayah yang jadi percontohan. Kayaknya kalau di Bandar Lampung, Kelurahan Gedong Air, di situ tempat itu difokuskan untuk melakukan pembinaan
kemudian penyuluhan dan sebagainya. Diharapkan wilayah itu bisa cantik contoh model. Nah ini perlu. Jadi ada rujukan gitu kan dalam upaya P4GN itu. Tapi kalau kita lihat gambaran di tingkat kabupaten kota, ada beberapa yang banyak kemajuan ya, upaya P4GN seperti Kabupaten Waikanan, semua dinas instansi terkait banyak terlibat. Kebetulan ketua BNN-nya, ketua Granatnya, kepala dinas. Atau metro, mungkin karena penduduknya ini, ketua Granatnya wali kota. Ketua hariannya temen lo, Naim ML Prahana. Ketua hariannya. Jadi semua masif dia bergerak. Kedua, penduduknya nggak banyak juga metro kan. Jadi ada sampai tingkat kelurahan udah ada rantingnya. Nah, semakin banyak jaringan organisasi peduli narkoba, semakin pencegahan, semakin mempersempit ruang edar. Nah, itu tadi soal pencegahan nih Bang. Saya teringat penjelasan Abang tadi soal konselor. Itu konselor itu ada di kelurahan atau gimana nanti? Iya. Kita berharap dengan pelatihan ini semakin banyak konselor. Untuk sementara ini konselor itu banyak ada di tingkat tepat klinik-klinik atau di organisasi di tingkat cabang dengan daerah. Tapi berharap konselor ini kan tepat petugas yang mampu mengambilkan konsultasi kan, tempat curhat. Jadi lebih banyak pendekatan psikologis. Semakin banyak tenaga konselor, semakin efektif menanamkan kesadaran untuk menyatakan tidak pada narkoba. Salah satu upaya seperti kita ini kan. Baik. Nah, kemudian tadi bicara soal untuk supaya Lampung ya seminimal mungkin bebas dari peredaran narkoba, terutama transit ini loh Bang. Jadi daerah transit. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita berharap kita punya semangat bagaimana Lampung mampu meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba. Salah satunya melibatkan segala elemen terkait, stakeholder terkait, semua lapisan masyarakat. Tetapi upaya itu tidak segampang apa yang diucapkan. Tapi upaya itu harus terus-menerus agar timbul kesadaran setiap individu anggota keluarga yang ada di Bandar Lampung untuk menyatakan tidak pada narkoba. Nah, itu tugas kita bersama. Terus kepolisian, BNN itu perlu nggak harus razia atau pengawasan rutin daerah-daerah titik rawan peredaran narkoba? Pertanyaan itu terkait dengan konsep upaya pencegahan narkoba P4GN, pencegahan narkoba. Secara konseptual, upaya penanggulangan narkoba itu ada 4. Apa aja Bang? Pertama, preventif, mencegah dini yang belum kena supaya tidak kena melalui sosialisasi. Preventif, mencegah pintu masuk, jalur edar itu dicegah, ya kan semua. Tapi pintu masuk di Lampung ini sangat luas, sulit dicegah. Kemudian upaya represif, upaya penegakan hukum oleh aparat terkait. Nah ini, jadi upaya represif ini betul-betul harus konsisten sesuai dengan peraturan perundangan. Nah ini untuk konsisten ini nggak gampang. Terkait upaya penegakan hukum ini, selain pada tingkat penyidikan polisi, kejaksaan, harus sesuai peraturan perundangan. Tapi dalam prakteknya, itulah. Dan terakhir, secara konseptual upaya pencegahan narkoba itu rehabilitatif. Rehabilitasi bagi pemakai, pecandu semua bisa direhabilitatif. Rehabilitatif itu bisa secara medis dan non medis. Tetapi rehabilitatif ini sulit untuk pulih 100%. Ya, yang tadi sulit. Sudah Bang jelaskan. Sulit sekali itu. Nah, soal konsistensi Bang. Konsistensi dalam penegakan hukum aturan. Itu kan kalau di peraturan perundang-undangan terkait narkoba yang saya pahami memang gitu, pemakai itu idealnya direhabilitasi, artinya jangan sampai ke pengadilan. Jadi kalau mekanismenya bagusnya gimana Bang? Misal gini, aparat menangkap, terus diyakini bahwa dia ini memang pemakai. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik itu terhadap si pemakai? Jadi ini berkaitan tadi. Apa merekom langsung ke rehabilitasi? Ini berkaitan tadi untuk bagaimana menekan permintaan demand. Kalau ketangkap razia, BB-nya di bawah 0,5 gram, itu kan termasuk pemakai. Kalau bisa jangan dipidana lah. Segera direhabilitasi. Ya kan, diberikan pembinaan. Karena kalau sudah masuk lapas, bukan malah dia berhenti tobat, makin paten dia. Makin profesional, naik kelas. BB di bawah 0,5. Iya, kalau di bawah ada ketentuan, saya nggak tahu gram. Di gram itu pemakai. Langsung dikadakan investigasi lebih lanjut kalau dia pemakai. Kalau pemakai, korban itu harus diselamatkan lah.
Oke. Sian, terlalu banyak lapas itu, lebih 50% penghuni lapas itu kan kasus narkoba. Nah, sekarang supaya sinyalemen yang sebenarnya ada fakta benarnya juga, pengaturan peredaran narkoba itu supaya tidak terjadi di lapas, diatur oleh narapidana. Itu gimana, Bang? Ya, ironis sekali, Bang. Yang harus dilakukan supaya tidak terulang? Harusnya pengelolaan lapas tuh ketat terhadap bandar narkoba. Ketatnya bagaimana? Kalau Iya, artinya pengawas. perlu sel khusus atau ya, kalau saya kalau bisa lebih khusus, kalau bisa di Nusa Kambangan lebih jauh lagi. Kalau bandar pengedar, kalau saya, tapi kan Departemen Kehakiman bukan hanya saya. Gitu ya. Iya. Perlu ketat bandar pengedar itu. Ini ironi loh yang kejadian hari Rabu 6 itu. Ironi, saya sedih, kaget. Oke. Pengetatan pengawasan. Ini terkait apalagi, sama Bang? aparat. Oke. Langsung aparat di lapas. Perlu razia rutin nggak melibatkan polisi atau gimana menurut Abang? Jadi kembali Tapi lagi. razianya nggak boleh bocor. Jadi walaupun secanggih apapun teknologi, kalau emang manusianya masih miring-miring itu repot. Walaupun ada CCTV di sel dia, tetap aja kalau bisa dapat informasi bisa masih bisa megang HP masih ini kan. Kalau bisa napi itu nggak bela megang HP, bisa ngatur dia. Jadi tugas kita bersama, tolonglah konsisten dengan jabatan fungsi kita sebagai aparat penegak hukum. Kesian loh generasi muda, hancur negara ini karena narkoba ini salah satu extraordinary crime yang bahaya, jangan main-main loh. Ini pernah kejadian perang candu di Cina. Extraordinary crime itu kejahatan luar biasa. Berinding. Tolonglah. Jadi, kejahatan luar biasa yang dia itu sebanding dengan korupsi, cuma beda dampak. Iya, benar bahaya. Sama-sama extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Itu berdampak bagi masa depan bangsa. Karena anak muda. Kalau korupsi berdampak pada ekonomi dan keuangan negara. Kan gitu, Bang. Jadi tolonglah, persoalan narkoba ini masalah yang sangat amat serius. Bahkan ada beberapa negara di Amerika Selatan tuh sebagian wilayah dikuasai oleh bandar narkoba malahan. Iya. Dan itu bukan hanya di film-film, Bang. Itu faktanya gitu ya memang. Mau hancur kita ini. Kartel-kartel narkoba. Iya. Kalau di Indonesia, Pak, udah ada apa? Belum sampai gitu. Repotnya ada oknum ikut bermain itu sedih. Iya. Janganlah sedih. Saya bukan apa. Maaf ngomong karena ini panggilan hati nurani saya. Mari tugas kita lah. Kita nggak usah, ini tugas kita bagaimana menyelamatkan anak bangsa, generasi muda dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Iya, baik, Bang. Nah, karena waktu juga kita sangat terbatas ini, Bang, di segmen ketiga. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Abang sampaikan, saran atau himbauan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada lembaga, ormas terkait pencegahan narkoba. Pertama, saya terima kasih kesempatan Granat untuk menyampaikan dalam diskusi ini. Sebagai closing statement, ya saya agak mengutip dari terjemahan bahasa dalam agama. Dalam agama itu katanya, hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, berkaitan dengan konteks nas Al-Quran tadi, saya mengimbau, hai manusia, hai masyarakat, hai pemirsa sekalian, mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagi pengedar, bandar dan pengedar narkoba, berhentilah. Karena kata kelakuan kalian adalah merusak generasi muda. Bagi oknum yang terlibat penyalahgunaan narkoba, oknum apa nih, Bang? Oknum aparat yang bermain narkoba, kalian pantas disebut pengkhianat bangsa, raja iblis berbadan manusia. Selamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba. Baik. Itu. Bagi lembaga, karena nggak menjalankan. Kita berharap kepada lembaga terkait. Impres, apa tadi? Impres tadi. Impres nomor 2 tahun 2020 laksanakan. Ini perintah Kemendan. Perintah Presiden Impres nomor 2 di Lampung baru BKKBN ada Satgas Narkoba. Tolong dalam rangka menyelamatkan anak bangsa diadakan tes urin tiap pegawai. Rutin ada. Jadi berkali ini ada bunyi impresnya sengaja ke ini. Iya, tadi tolong laksanakan impres ini. Tapi kalau impres saja nggak dilaksanakan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini instruksi Presiden, ya, kepala negara, pimpinan eksekutif kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan stimulan semangat kita untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi demikian itulah. Mungkin kalau ada hal kurang berkenan, saya mohon maaf. Iya, Bang. Apa salah saya? Saya surprise hari ini bisa ketemu Rozali Urmat. Saya apal mukanya, tapi ternyata orangnya friendly. Ya, sahabat Mitra TV,
Bang Ruspian ini memang dari dulu yang saya pahami karakternya ceplos-ceplos. Tapi apapun itu, semoga perbincangan ini menjadi penyemangat, pemicu kita untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba atau bahkan memberantas peredaran narkoba. Caranya sederhana, yang tadi sudah disinggung oleh Bang Ruspian. Begitu ada indikasi pemakai atau pengedar, segera melapor ke aparat terdekat. Dan Granat siap membantu bagi pemakai untuk memfasilitasi rehabilitasi tadi, gitu Bang. Iya. Sahabat Mitra TV, kita harus akhiri perbincangan ini, dan sebelum kita tutup, saya atas nama manajemen Mitra TV mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat, khususnya sahabat Mitra TV yang telah memberi respon positif terhadap Mitra TV khususnya Talkshow ini, sehingga Zona Hukum itu dinobatkan sebagai talkshow terbaik dan memperoleh KPID Lampung Award 2023 yang baru di awal Desember kemarin penyerahannya. Itu tidak lepas dari apresiasi dan yang diberikan oleh sahabat Mitra TV kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas atensinya, dan kami juga informasikan bahwa Zona Hukum ini selain tayang di Mitra TV juga diupload di YouTube, sehingga pemirsa TV sahabat Mitra TV juga bisa untuk menyimaknya kembali di channel YouTube di Zona Hukum. Ya. Jadi, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Oke, sama.